ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, jamaah Masjid Gunungsari Indah yang dirahmati Allah, marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya pada malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita pada hari ini. Jamaah kaum muslimin, pada sholat maghrib malam ini kita lanjutkan kajian himpunan putusan tarjih yang pada malam ini kita masih melanjutkan sholat tatawwu yang subnya adalah sholat rawatib. Jamaah kaum muslimin, maka kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin, malam ini kita akan mengetahui dalil-dalilnya juga tentang sholat rawatib, termasuk variasi-variasinya. Karena jamaah kaum muslimin, sholat rawatib ini termasuk ibadah yang bervariasi. Artinya ada yang 10 rakaat itu adalah sebelum zuhur, sesudah zuhur 2 rakaat semuanya, kemudian sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ini yang 10 rakaat. Nanti kemudian ada yang sebelum zuhur 4 rakaat, itu menjadi 12 ya, atau sesudah zuhur 4 rakaat itu menjadi 12. Kemudian sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat berarti menjadi 16. Kemudian ada yang tambahan lagi sebelum asar sebagai pengganti sesudah isya. Ada lagi yang sebelum maghrib, ada 2 rakaat. Kemudian untuk yang sesudah Jumat itu sudah pernah kita bahas. Yang sebelumnya itu sebelum datangnya khotib, sebelum khotib naik mimbar itu 2 rakaat kali berapapun semampunya. Kemudian sesudah sholat Jumat itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang 2 rakaat benar, yang 4 rakaat juga benar. Maka jamaah muslimin, di dalam menyikapi variasi-variasi ibadah ini, maka kita kalau itu dalilnya semuanya adalah sahih, dalam menyikapinya kita tidak boleh fanatik yang salah satunya. Misalnya temannya ada yang menjalankan 2 rakaat, kemudian kita 4, yang benar 4, tidak begitu. Tapi yang 2 benar, yang 4 juga benar. Artinya justru kalau kita ini tidak fanatik salah satu, kadang ini, kadang itu, artinya kita menjunjung semua sunnah. Jadi tidak diambil salah satu. Jamaah muslimin, untuk kali ini kita langsung pada dalil-dalil jumlahnya sholat rawatib itu ya. Untuk yang bawa kitabnya itu langsung halaman 331, yaitu hadis atau dalil nomor 16. Kita mulai sholat rawatib yang jumlahnya 10 ini ya. Li hadithi Abdullah bin Umar qala hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'da dhuhri wa rak'ataini ba'da maghribi wa rak'ataini ba'da isya'i wa rak'ataini qabla ghadati.
Bukhari wa Muslim wa ghairiha. Yang artinya begini, dengan alasan hadis dari Abdullah Ibnu Umar, dia berkata, hafiztu, aku menghafal, begitu ya, atau aku mengingat. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da dzuhri, 2 rakaat sesudah zuhur, wa raka'ataini ba'da maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib, wa raka'ataini ba'da isya'i, 2 rakaat sesudah isya, wa raka'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang tidak disebutkan apa berarti sebelum asar tidak ada, sebelum maghrib juga tidak disebutkan, tapi nanti disebutkan di hadis yang lain. Jadi bukan berarti tidak ada. Ini langsung sebagai kesimpulan yang pasti tidak ada, tidak disebutkan dalam hadis-hadis ini nanti adalah sesudah subuh dan sesudah asar. Memang itu tidak ada. Hadis yang dari siapa ini, Abdullah bin Umar ini, berarti jumlahnya sholat rawatib adalah 10. Maka di antara para ulama ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah yang muakkad, yang paling kuat, artinya 10 rakaat ini yang paling dasar gitu ya. Ini adalah riwayat Bukhari wa Muslim wa ghairihi, wa akhrajahu Muslimun wa ahlus sunan min hadithi ummi Habibah. Ini juga dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Muslim seperti hadis di atas, nahwa Muslimun wa ahlus sunan, dan ahlus sunan artinya para ahli hadis yang menyusun sunan, ya, seperti Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Min hadithi Ummi Salamah, hadis dari Ummu Habibah, hadis dari Ummu Habibah. Wali hadithiha, dari hadis Ummu Habibah maksudnya, qalat, Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla dzuhri wa arba'a ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Ini dalil yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ini adalah dari Ummu Habibah. Dia mengatakan bahwa aku telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla dzuhri, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat sesudah zuhur, harramahullahu 'alan nar, maka diharamkan dia masuk neraka. Jadi jamaah kaum muslimin, ini kalau sholatnya itu 2 tadi itu, kemudian yang sebelum zuhur dan sesudah zuhur 4 rakaat, ini bonusnya adalah diharamkan masuk neraka. Haramahullahu, Allah mengharamkan dia 'alan nar, atas neraka. Jadi orang yang sholat rawatibnya sesudah zuhur dan sebelumnya itu adalah 4 rakaat, haramahullahu, Allah mengharamkan dia masuk neraka. Rawahu Ahmad wa ahlus sunan wa sahahahu Tirmidzi. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga ahlus sunan, artinya para hadis
hadis yang menyusun sunan, ya. Dan ini disahihkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Maka jamaah kaum muslimin, ini adalah di antara variasi selain yang dua tadi itu. Ternyata ini hadisnya juga disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Itu yang sebelum zuhur dan sesudah zuhur itu 4 rakaat. Berarti panjenengan kita semua ini boleh sholat rawatib sebelum dan sesudah zuhur itu boleh 2 rakaat. Dasarnya adalah Abdullah bin Umar tadi, dan boleh sebelum dan sesudah zuhur adalah 4 rakaat yang hadisnya adalah dari Tirmidzi dan Ibnu Hibban ini yang disahihkan, ya. Ini dari Ummu Habibah. Kemudian selanjutnya jamaah muslimin, wali hadits Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla sholatil ghadati. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Ini ada penguat lagi dari Aisyah, ya. Dan hadis dari Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri, beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi ini dari Aisyah, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini qabla sholatil ghada, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini hadis dari Aisyah, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis sahih dari Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Wa rawa anha aidan, dan diriwayatkan anha, ini rujuknya kepada Aisyah, ya, ini. Dan diriwayatkan dari Aisyah juga inda ma su'ilan an sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tatawwu'i. Ini artinya diriwayatkan dari Aisyah juga ketika beliau itu su'ilan, ditanya an sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tatawwu'i, yaitu sholatnya Nabi tentang sholat tatawwu'. Qalat, Aisyah berkata, kana yusalli qabla dhuhri arba'an fi baiti, thumma yakhruju yusalli bin nas. Beliau kadang sholat qabla dhuhri arba'an, sholat sebelum zuhur itu 4 rakaat fi baiti, di rumahku. Artinya 4 rakaat sebelum zuhur itu sholatnya di rumah. Jadi qobliyahnya itu sholatnya di rumah. Tsumma yakhruju fa yusalli binnas, kemudian keluar untuk mengimami orang-orang banyak. Yakhruju, keluar dari rumah maksudnya, fa yusalli binnas, maka beliau kemudian sholat zuhur mengimami manusia, artinya keluar dari rumah menuju masjid. Tsumma yarji'u ila baiti, kemudian artinya selesai sholat zuhur tadi itu, yarji'u ila baiti, beliau pulang ke rumahku. Fa yusalli rak'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Artinya Nabi itu sholat qobliyahnya zuhur itu adalah 4 rakaat sholatnya di rumah. Maka kemudian beliau imami sholat zuhur di Masjid Nabawi, maka kemudian beliau pulang ke rumah sholat 2 rakaat. Berarti sholat sesudah zuhurnya adalah 2 rakaat.
Wa kana yusolli bin nasi, dan beliau sholat bersama manusia al-maghriba, sholat maghrib. Thumma yarji'a ila baiti, kemudian pulang ke rumahku, fa yusolli raka'ataini. Jadi setelah maghrib juga 2 rakaat. Wa kana yusolli bihimul isya, kemudian Rasulullah sholat bersama mereka, artinya bersama jamaah, itu sholat isya. Thumma yadkhulu baiti, kemudian masuk ke dalam rumahku, fa yusolli raka'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Jadi Nabi sholat isya-nya itu di masjid, imami, kemudian pulangnya itu sholat 2 rakaat, yaitu sholat ba'diyah, sholat rawatib. Di sini tidak disebutkan sebelum isya. Fa yusolli raka'ataini, yang ulangnya tadi. Wa kana yusolli bihimul isya, kemudian sholat bersama mereka sholat isya. Thumma yadkhulu baiti fa yusolli raka'ataini. Ini berarti yang tidak disebutkan adalah sebelum isya. Tidak ada qobliyah isya. Dan memang nanti kita tidak akan dapatkan dalam hadis ini sholat 2 rakaat sebelum isya. Tapi jamaah kaum muslimin, kalau dalam hadis-hadis sholat rawatib, ya, dalam hadis-hadis sholat rawatib tidak disebutkan 2 rakaat sebelum isya, itu tidak berarti tidak ada sholat sebelum isya. Karena apa? Ada hadis yang sifatnya baina kulli adzanaini sholat. Setiap antara 2 adzan itu ada sholat. Nah, itu dalil apabila mau sholat sebelum isya, yaitu antara adzan dan iqamah. Cuma kalau kita mencari hadis-hadis tentang sholat rawatib, itu tidak didapatkan 2 rakaat sebelum isya. Tapi tidak berarti ada larangan. Tapi boleh, yaitu sholatnya apa? Sholat 2 rakaat antara 2 adzan. Maksud daripada 2 adzan ya antara adzan dan iqamah. Al-hadits wali hadithi Ummi Habibah qalat, dan dari hadis Ummu Habibah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalat nata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah, wa fi riwayatin tatawwu'an. Artinya begini, si Ummu Habibah mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, man shalla ithnata asyrata rak'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam 1 hari dan 1 malam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dibangunkan untuknya dengan sholat 12 rakaat itu di surga rumah, dibangunkan rumah di surga. Jamaah kaum muslimin, maksud daripada sholat 12 rakaat ini adalah sholat rawatib, karena ini kaitannya dengan hadis riwayat Ummu Habibah yang di atas tadi, yaitu tentang sholat rawatib. Nah, jamaah kaum muslimin, tadi kalau 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur diharamkan masuk neraka. Lah yang ini kalau 12 rakaat itu dibangunkan rumah di surga. Lah 12 itu yang mana? Nah, nanti ada kita ketemukan bahwa yang menjadikan 12 itu ya seperti yang dikatakan Aisyah tadi itu, bahwa beliau sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti yang bikin 12 4 rakaat sebelum zuhur.
Abdullah bin Umar itu 10. Dua kali 5 tadi itu, maka yang sebelum zuhurnya menjadi 4, itu yang menjadi 12. Jadi panjenengan kita semuanya tinggal pilih. Mau bebas dari api neraka berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Kadang-kadang kita mau dibangunkan rumah di surga, berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, lainnya 2 semuanya. Ya, maka totalnya adalah menjadi 12 rakaat. Ini adalah rawahu Muslim, hadis dari Ummu Habibah, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, dibangunkan untuknya rumah di surga. Waqad rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa Nasa'i wa fihi arba'an qabla dzukri. Lainnya, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa fihi arba'an qabla dzukri, dan di dalamnya itu artinya di dalam yang 12 rakaat itu adalah arba'an qabla dzukri, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib, wa raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat sesudah isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajr, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Tadi ada kekurangan ya, qabla zuhri, kemudian ada wa raka'ataini ba'dahu, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Itu yang membuat jumlahnya adalah 12 rakaat. Qala Nasa'i qabla subhi wa dzakara raka'ataini qabla al-'asri wa badala raka'ataini ba'da isya'i. Ini dikatakan oleh An-Nasa'i qabla subhi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian wa dzakara raka'ataini qabla al-'asri, dan disebutkan 2 rakaat sebelum asar sebagai ganti 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sesudah isya. Jadi kalau yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i itu disebutkan tadi itu ada 2 rakaat sebelum asar. Jadi baru kali ini mulai yang awal tadi kita mendapati 2 rakaat sebelum asar. Jadi mulai awal tadi yang kita kaji tidak ada sholat 2 rakaat sebelum asar. Maka ini kita temukan bahwa menurut Imam An-Nasa'i ada 2 rakaat, tapi sebagai ganti 2 rakaat setelah isya. Jadi kalau setelah isya tetap berarti tidak 12, akan tetapi 14. Ini kalau 2 rakaatnya setelah isya tidak, ini gantinya adalah 2 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar disebutkan dalam hadis An-Nasa'i, yang tidak pernah disebutkan sebelum isya, yang tidak pernah disebutkan. Artinya sholat rawatib sebelum isya itu tidak pernah disebutkan mulai awal yang kita kaji. Kemudian jamaah muslimin, untuk hadis selanjutnya ini perlu apa enggak ini? Ya, kalau melengkapi lah ini. Li hadithi Nafi', dengan alasan hadis dari Nafi', qala, dia berkata, kana Ibnu Umar yutilu sholata qabla al-jumu'ati wa yusalli ba'daha rak'ataini fi baitihi wa yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu
Dia berkata bahwa Ibnu Umar ya itu nyambung terus sholat itu qoblal Jumu'ah, itu artinya bukan apa itu sebelum sesudah masuk zuhur ya. Artinya sholat itu terus sebelum Jumatan itu yang pernah kita bahas ya, yaitu sampai khotib itu naik mimbar. Wa yusalli ba'daha raka'ataini, dan beliau sholat sesudah Jumatan itu 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya. Wa yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu mengerjakan yang seperti itu. Rawahu Abu Dawud. Ini sebetulnya sudah kita bahas dalam waktu kita membahas khusus sholat Jumat. Rawahu Muslim min hadis. Wa rawahu Muslim min hadisihi qala, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya, dia berkata, ini maksudnya Ibnu Umar ya, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dhuhri sajdataini, aku telah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur sajdataini, 2 sujud, artinya maksudnya 2 rakaat. Jadi ini dasarnya dari Ibnu Umar. Wa ba'daha sajdataini, dan sesudah zuhur 2 rakaat. Wa ba'dal maghribi sajdataini, sesudah maghrib 2 rakaat. Wa ba'dal isya'i sajdataini, dan sesudah isya 2 rakaat. Wa ba'dal jumu'ati sajdataini, dan sesudah salat Jumat 2 rakaat. Fa'amal maghribu wal isya'u wal jumu'atu fa shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Jadi ini kuat ya, Ibnu Umar mengatakan sholat beliau itu sholatnya maghrib, isya, Jumat, artinya sholat-sholat rawatibnya tadi itu adalah ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, di rumahnya. Jadi sholat-sholat rawatib yang disebutkan tadi itu adalah sholatnya bersama Rasulullah. Ini ada yang menjelaskan bersamanya adalah jamaah. Maka ini termasuk dalil bahwa sholat sunnah boleh berjamaah. Jadi di sini ma'a Rasulillah, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, di rumahnya. Wali hadis Abi Hurairah qala, dan dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadakumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Dan ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah, ya ini ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum al-jumu'ata, apabila salah satu di antara kamu sekalian itu sholat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka hendaklah dia sholat sesudahnya 4 rakaat. Ini sudah kita bahas sebetulnya ketika membahas khusus sholat Jumat. Jadi kalau menurut Ibnu Umar, beliau sholat bersama Rasulullah sesudah Jumatan itu sholatnya 2 rakaat. Itu kata Ibnu Umar, dia sholatnya bersama Rasulullah. Tapi di hadis berikutnya ini adalah riwayat Muslim, bahwa Abu Hurairah itu berkata bahwa Rasulullah bersabda. Jadi ini langsung sabdanya Rasulullah, apabila salah satu di antara kamu sekalian itu sholat Jumat, maka hendaklah ia sholat sesudahnya 4 rakaat. Nah ini kita pahami bahwa sholat rawatib itu adalah variasi. Jadi ada
yang 2 rakaat sesudah Jumat, ada yang 4 rakaat sesudah Jumat. Cuma di dalam membahas tentang khusus sholat Jumat kemarin, kita sudah jelaskan bahwa menurut Imam An-Nawawi yang syarah hadis ini itu lebih afdal yang 4 rakaat sesudah sholat Jumat. Kenapa lebih afdal? Hadis ini dua-duanya sahih. Artinya apa? 2 rakaat monggo, 4 rakaat monggo. Tapi kata Imam An-Nawawi lebih afdal yang 4 rakaat. Kenapa? Yang 4 rakaat itu adalah langsung qala Rasulullah. Sedangkan yang 2 rakaat itu kata Ibnu Umar bahwa Nabi sholat sesudah Jumat itu adalah 2 rakaat. Tapi hadisnya sahih, sama-sama sahih, gitu ya. Kemudian jamaah muslimin, nanti juga kita temukan ya dari Ummu Habibah. Wafi walakal ro'atani qabla asri ya. Ini untuk menguatkan yang tadi ya. Li hadithi Ummi Habibah kama sahabat, seperti sebagaimana yang telah disebutkan tadi itu, wa fihi wa dzakara rak'ataini qabla al-asri, dan di dalamnya, di dalam salat-salat rawatib tadi itu wa dzakara disebutkan rak'ataini qabla al-asri, 2 rakaat sebelum asar, badal rak'ataini ba'da isya, sebagai ganti 2 rakaat sesudah isya. Maka jamaah muslimin, ini diantara dalil yang menguatkan adanya sholat 2 rakaat sebelum sholat asar, tapi dikatakan sebagai ganti 2 rakaat sesudah isya. Berarti pemahamannya, lewat sholat 2 rakaat sebelum asar, berarti yang sesudah isya-nya sudah tidak. Kenapa? Sudah diganti yang sebelum asar. Karena di sini dikatakan badala rak'ataini ba'da isya, sebagai ganti 2 rakaat sebelum isya. Jamaah muslimin, dari kajian awal